Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang dimensi 3, jarak titik ke titik. Apa itu jarak titik ke titik ya? Saya punya misalkan titik A, di sini ada titik A, titik B di sini. Nah, jaraknya berapa? Gitu. Ya, kamu tarik aja garis lurus dari A ke B. Ya, ini anggap aja lurus ya dan dekat gitu ya. Lurus. Nah, ini namanya jarak titik A ke titik B. Jadi nggak boleh nih misalkan di sini ada titik C. C ini siapa gitu ya, nggak boleh A ke C dulu gitu, habis itu ke B. Kenapa? Karena ini jaraknya lebih panjang daripada A ke B langsung gitu ya. Yang disebut dengan jarak titik ke titik tuh, kamu tarik garis lurus, ya udah ini titiknya, jaraknya gitu ya. Gampang ya, simple. Ini intermezzonya. Kita langsung baca soal dulu. Dimensi 3 jarak titik ke titik. Kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6 cm, tentukan jarak soal dari A sampai H. Nah, ini gampang. Yang pertama, kamu harus bisa membuat kubusnya ya, sama A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Nggak boleh salah. Misalkan A-nya di sini nggak boleh ya. Mulainya dari bawah ke kanan muter ya. Kemudian misalkan ada P, Q, R, S, T, U, V, W. Misalkan kubusnya P, Q, R, S, P, Q, R, S, TUVW. Gambarnya gimana? Ya di sini P, di sini Q, R, S. Ini bakunya seperti ini, Bro. TUVW gitu ya. Bakunya seperti itu. Oke? Langsung aja kita jawab. Jarak titik A ke E. A ke E. Karena semua rusuk adalah 6 cm, karena di sini kubus, berarti semua sisinya sama. Di sini 6, di sini 6. Ini 6 juga, ini 6 juga, 6 juga ya, semua rusuknya sama 6 ya. Karena A ke E berapa? Ya 6 cm. Gampang ya, 6 cm. Jadi nggak boleh nih misalkan A ke B dulu, habis itu ke C dulu, ke E dulu, baru ke E dijumlahin, nggak boleh ya. Yang paling pendek ini 6 ya. Langsung kita ke B sama C dulu nih. Ini penting, krusial, nanti saya jelasin konsep dasarnya. Biar nanti soal-soal yang lebih susah lebih mudah ya. Kita pindah ke sini ya. Oke, tadi udah aku jelasin ya, jarak titik A ke E ya. A ke E nya ini 6 cm. Oke, 6 cm. Dan setiap rusuknya, karena setiap rusuknya 6 ya. Nah, 6 semua ya. Ini 6, ini 6, 6 semua ya. Pokoknya 6 semua. Yang pertama, panjang garis AB, AF atau titik A ke titik F. A ke F di sini. Nah, A ke F di sini. Di sini saya tulis diagonal sisi ya, walaupun nanti kalian kalau nggak dikasih tahu diagonal sisi, ya ini namanya diagonal sisi. Kenapa? Kita tarik aja ya, kita tarik di sini A, B, ini konsep nih bro, FE, FE kita ambil. Nah, di sini yang dicari adalah AF, AF. Nah, di sini kan kita nggak tahu nih, karena di sini AB-nya adalah 6. Terus BF-nya adalah 6. Nah, berapa nilai AF-nya ini? X-nya ini. Mau nggak mau pakai Pitagoras, bro. Ya, pokoknya kamu harus familiar dengan Pitagoras. Di sini siku-sikunya ya. Nah, ini AF-nya berapa? Jadi X kuadrat, ingat sisi miring sama dengan apa? Sisi yang lainnya dikuadratin ya, dijumlahin. Jadi 6 kuadrat ditambah yang satu lagi ini 6 dikuadratin. 6 kuadrat. Ini nanti takutnya kalau bentuknya balok kan kamu harus ngitung kayak gini, bro. Sama dengan 6 kuadrat 36 tambah 36. Jadi ini X kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan berapa ini? 72. Jadi X sama dengan berapa? Akar dari 72. Kalau mau lebih detailnya, ini diakarin. Kiri diakarin, kanan diakarin. Berarti akarnya hilang. Kuadratnya hilang. Berarti apa ini? Akar dari 36 dikali 2 ya. Sama dengan 6 akar 2. Jadi di sini X sama dengan 6 akar 2. Ingat, setiap diagonal sisi khusus kubus ya, karena nanti sering banget berhubungan dengan kubus. Itu rumusnya A akar 2 ya. Kalau misalkan sisinya rusuknya A ya, berarti A akar 2. Jadi karena di sini 6, ya 6 akar 2 ya. Ini harus hafal nih, diakarin 2 dikali dengan akar 2. Nah, sama ya, ini pembuktiannya. Kemudian yang kedua, yang C, ingat diagonal sisi ini termasuk, misalkan kan aku bilang ya, ini satu bidang, satu sisi ini kita ambil. Kalau berhadapan itu namanya diagonal sisi. Berarti B ke E ini diagonal sisi juga.
Nah, kayak gitu bro. Ada lagi misalkan A ke C. Ini diagonal sisi karena dia ada di dalam satu sisi AB CD gitu bro. Jadi ini diagonal sisi juga. Oke. Nah, sekarang panjang garis AG atau diagonal ruang. Kenapa? Karena ini berhadapan yang beda dengan ruang. Berarti A sama G. Terus ada lagi nggak? B sama H itu diagonal ruang. E sama apa? Ya, ke E di sini ya. Kalau G ke A gitu ya. Yang dicari adalah AG. AG diagonal ruang. Kalau kita tarik lagi, kita tarik di sini ada A ke C, GE kita ambil ya. Kita ambil. Nah, ini A C GE ya, kamu harus pantengin dulu ya. Ini bentuknya persegi panjang gini ya. Berarti di sini 6, di sini 6. Nah, AC-nya berapa? AC itu diagonal sisi. AC diagonal sisi udah ketahuan di sini. 6 akar 2. Nah, ini 6 akar 2. Yang dicari adalah AG. Nah, AG yang ini, bro. Sama, bro. Berarti ini siku-siku juga. Nah, cari misalkan AG adalah Y gitu ya. Y-nya berapa? Nah, pakai Pitagoras lagi. Y sama dengan Y kuadrat ya. Sisi miring yang lainnya dijumlahin. Jadi 6 akar 2 dikuadratin ditambah 6 kuadrat ya. 6 kuadrat. Sama dengan berapa ini? 36 dikali 2 ya. Akar 2 dikuadratin 2. Tambahin 36. Jadi ini 72 tambah 36 sama dengan 108. Ini Y kuadrat. Berarti kiri sama kanan diakarin ya. Biar Y-nya hilang, kuadratnya hilang. Berarti Y sama dengan akar dari 108. Berapa? Akar dari 36 dikali 3. Berapa ini? Akar 36? 6. Akar 3 tetap akar 3. Nah, berarti kalau untuk diagonal ruang khusus kubus, berarti rumusnya A akar 3. Ini udah pasti, bro. Jadi karena sisinya adalah 6, berarti 6 akar 3. Pembuktiannya ini. Oke? Nah, untuk soal-soal selanjutnya ya, ini biar kamu cepat cara menghitung membuat Pitagoras seperti ini ya. Ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya kayak gini, bro. Misalkan saya punya segitiga. Nah, segitiga kayak gini, bro. Segitiga ini siku-siku ya. Di sini adalah A akar B. Di sini ada A akar C. Nah, ingat ini koefisiennya harus sama-sama A ya. Nah, maka panjang sisi miringnya ini A akar jumlahin dalam akarnya B tambah C. B ditambahin C. Nah, contoh yang tadi ini. Di sini 6, di sini 6, sama-sama angka ya, sama-sama 6. Akarnya mana? Ya udah 6 akar 1 gitu ya. 6 akar 1 kan, akar 1 kan nggak mau ngubah nilai ya. Ya udah, berarti di sini sisi miringnya apa? AF-nya. Berarti 6 akar berapa? Dijumlahin. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, sama kan ini 6 akar 2 gitu, bro ya. Untuk mencarinya nanti soal-soal yang lebih susah sering banget rumus ini dipakai ya. Cara ini dipakai. Nah, coba yang ini. Berarti kalau Y, berarti apa ini? Kan ini udah sama 6, ini 6. Ini akar 2, berarti ini akar berapa ini? Kalau nggak ada akarnya, tambahin aja akar 1 gitu ya. Berarti akar berapa ini? 2 ditambahin 1 berapa? 3 gitu. Tuh kan, sama kan? Kayak gitu, bro, cara ngitungnya. Kalau misalkan ini diketahui, miringnya diketahui, sama yang ini diketahui, tapi ini nggak diketahui. Ya udah, berarti apa ini? Karena ini sama-sama, ini 6 ya tadi ya. Ini 6, sama-sama 6. Berarti di sini 6 akar berapa? Yang miring dikurangin ya, 3 dikurangin 2 gitu. 3 dikurangi 2 berapa? 1 ya. Berarti akar 6 akar 1 atau 6 gitu ya. Oke, ngerti ya? Satu lagi, kalau misalkan bentuknya kayak gini nih, misalkan di sini 4, di sini 2. Nah, ayo gimana nih cara nyari miringnya? Ini 2, ini kan 4 harus dipecah. 4 tuh berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Biar apa? Ada angkanya. Ini sama-sama 2. Nah, 2-nya ini diapain? Dimasukin ke dalam akar. Akar berapa yang hasilnya 2? Ya, akar 4. Ya enggak? Akar 4 kan 2. Ya, dibikin dalam bentuk akar. Di sini akarnya nggak ada, berarti akar 1. Berarti sisi miringnya berapa? 2 akar berapa? Karena miring ya, berarti dijumlahin. 4 tambah 1 berapa? 5. Gitu, bro. Oke? Oke, kita lanjutkan. Yang D.
jarak titik H ke titik tengah DC. Ini H ke titik tengah DC. Berarti di sini ya. Kita tarik, misalkan di sini ada Q gitu ya. Kita ambil nih bidangnya DCGH. Kita ambil bidangnya. Berarti di sini D C GH. Berarti ini masih gampang ya karena masih dalam satu bidang. Nah, di sini yang dicari. Misalkan di sini Q, berarti X-nya berapa? HD-nya berapa nih? HD-nya karena rusuk ya, kubus, berarti di sini 6. Nah, ini kan tengah-tengah, berarti di sini 3, di sini 3 ya. Kita nyari X-nya berapa? Ini siku-siku, Bro. Nah, udah deh. X gimana nih? Pakai cara cepat atau pakai Pitagoras biasa? Pitagoras biasa yang kayak biasanya ya. 6 dikuadratin tambah 3 dikuadratin habis itu diakarin. Atau enggak pakai cara cepat, di sini 3. Kalau di sini 2, 6 berarti biar ada 3-nya diapain? Berarti 3 dikali 2 ya. 3 dikali 2. Jadi 6 itu sama dengan 3 dikali 2. Berarti 3 akar 2-nya dimasukin ke dalam akar. Berapa? 4 ya. Akar 4 2. Karena di sini 3 udah sama nih. Ini akar 4 berarti di sini akar 1 ya. Berarti X-nya berapa ini? 3 akar 4 tambahin 1 berapa? 5 gitu ya. Berarti di sini 3 akar 5. Oke. Nah, sekarang yang E. Saya beri konsepnya dulu, yang E. Jarak titik B ke titik tengah EG. Lihat B ke titik tengah EG. Ini titik tengahnya. B ke sini. Berapa panjangnya? Nah, untuk soal-soal seperti ini, kamu cari dua garis yang membentuk, pertama, dia kalau nggak siku-siku, kan ujung-ujungnya pakai Pitagoras ya. Atau enggak dia sama kaki. Biar apa kalau sama kaki? Kalau kita tarik ke tengahnya, ini dibagi siku-siku. Ini dibagi 2 nih. Ini sama ini sama nih panjangnya. Ya biar siku-siku nanti pakai Pitagoras. Atau enggak ya sama sisi. Sama sisi, segitiga sama sisi apa? Ya ini sama ini sama. Kalau kamu tarik membagi 2, ini siku-siku gitu ya. Berarti ini diapain nih? Tarik kemana nih? Ya dibikin tarik ini. Tarikan dari B ke G sama E ke B. Nah, dia bentuk apa ini? Segitiga sama kaki ya. Oh ternyata dari E ke G ini diagonal sisi juga ya. Ini kan diagonal sisi, ini diagonal sisi. Berarti sama sisi ya, semuanya sama. Kita tarik bro. Dari sini. Ini B, ini E, ini G. Nah, dari sini yang dicari kan dari sini ke sini nih. Nah, ini X-nya berapa? Berarti ini siku-siku ya. BE-nya diagonal sisi, berarti langsung udah hafal ya, 6 akar 2. Ini juga 6 akar 2. Karena sama-sama sisi, berarti di sini tarik tengah-tengahnya ini dibagi 2. EG-nya diagonal sisi juga ya, berarti 6 akar 2. Dari E ke G ini 6 akar 2. 6 akar 2. Berarti kalau tengah-tengahnya otomatis dibagi 2 ya, dibagi 2 nih. 6 akar 2 dibagi 2 berapa? Ayo 3 akar 2 ya. Berarti di sini 3 akar 2. Ini juga 3 akar 2. Gimana? Mau mencari nilai X-nya? Pakai Pitagoras ya, pakai Pitagoras, ini siku-sikunya. Berarti yang dicari X-nya di sini 3, di sini 6. Ya udah 6 biar ada 3-nya apa? 3 kali 2 ya. Berarti di sini 3 kali 2. Berarti 2-nya dimasukin ke dalam akar. 3 akar berapa? 2 ini masukin ke dalam akar 4 ya. 4 kali 2 berapa? 8 ya. Biar apa? Nanti X-nya ini otomatis sama dengan sama-sama 3, berarti 3 akar berapa? Yang miring dikurangi yang di dalam yang lainnya ya. 8 dikurangi 2. Berapa? 6. Jadi 3 akar 6. Kalau nggak mau pakai cara ini ya pakai Pitagoras ya. Oke, selanjutnya ini yang F ya. Yang E. Berarti ini 3 akar 6. Selanjutnya yang F. Jarak titik A pada pertengahan GF. A pada pertengahan GF. Berarti ke sini ya. Ke sini. Agak rumit lagi. Saya jelasin. Ini saya hapus semua dulu. Oke, kita lanjutkan yang F ini. Nah, ini ada konsep dasar ya. Kamu harus paham. Lihat, E ini tegak lurus dengan AB ya. Kalau kita tarik garis, ini konsep dasar nih. E ini tegak lurus dengan AB. Karena siku-siku ya. Jadi kalau kita bikin
E ini tegak lurus dengan A ke B ya. Nah, ini tegak lurus. Otomatis karena dia tegak lurus dengan AB, maka dia akan tegak lurus dengan mau ditarik dari A ke setiap bidang atau setiap sisi yang ada di sini. A, B, C, D ya, yang satu bidang ini. Nah, mau tarik dari E ke A, habis itu A-nya ini tegak lurus dengan ke sini boleh. Misalkan di sini Q, berarti otomatis nanti E, A, di sini E, di sini A, di sini Q ya. Ini kan Q ya. Nah, ini tegak lurus, di sini siku-sikunya. Gitu ya. Nah, penting ya nanti buat Pitagoras. Mau tarik dari E ke A, habis itu ke sini juga sama, tegak lurus dia. Gitu. Nah, sekarang misalkan dari sini pertengahan misalkan di sini adalah Q gitu ya. Sama juga kalau Q kamu tarik ke A, habis itu tarik kemana aja yang ada di bidang di sini, dia akan tegak lurus gitu, Bro. Nah, konsep ini apa? Nah, penting juga buat kalau misalkan yang ditanyain apa ini, yang F. Jarak titik A pada pertengahan GF. A pada pertengahan GF di sini. Nah, lihat di sini pertengahan GF ya. Ini kan di sini pertengahan. Nah, lihat dari G ke misalkan di sini Q. Nah, G ke F ini kan tegak lurus sama E ya. Lihat aja gambarnya, siku-siku ya. Nah, otomatis dari F ini kamu tarik kemana aja ke sini, setiap ada yang di bidang di sini A, B, F, E ini, dia siku-siku, Bro. Dia tegak lurus. Nah, ke sini juga termasuk ke A sini. Nah, artinya kalau di sini adalah FG ini, kamu tarik ke A, dia tegak lurus gitu ya. Yang ditanyakan dari A ke pertengahan FG ke sini, pertengahan di sini. Nah, ini berapa di sini panjangnya? Nah, kalau saya bikin garis gini ya, di sini adalah A. Nah, ini A. Nah, ini kan A, di sini F ya. Ini F. Nah, ini kan pertengahan dari FQ ini ke FQ. Nah, ini Q. Nah, kayak gini, Bro. Jadi ini ditarik garis ke sini ke A itu pasti tegak lurusnya di sini. Siku-sikunya ini. Gitu, Bro ya. Mau tarik ke sini juga siku-sikunya di sini ya. Nah, berarti ini yang dicari adalah A ke pertengahan FG ya. FG ini. Di sini kan ada ini G gitu ya. Nah, pertengahannya ini berapa? Ini siku-sikunya. Nah, tinggal dihitung nih, AF-nya berapa? A ke F ini kan diagonal sisi. Berarti apa? Karena di sini 6, berarti di sini 6 akar 2. F ke Q, F ke Q kan pertengahan. Berarti karena F ke G-nya 6, berarti di sini 3, di sini 3 ya. Berarti ini 3. Nah, AK-nya berapa? Nah, pertengahannya. Berarti ini misalkan ini X. Berarti X-nya berapa? Pakai cara tadi boleh ya. Di sini atau pakai Pitagoras boleh lah ya. Di sini X kuadrat sama dengan sisi yang lainnya dikuadratin ya. Jumlah dari sisi yang lainnya dikuadratin. 6 akar 2 dikuadratin. Ditambah berapa? 3 dikuadratin. 3 dikuadratin. Kalau mau pakai cara cepat tadi boleh ya, sama aja. Di sini 36 dikali 2 ditambah 3 dikuadratin 9. Jadi berapa ini? 72 ditambah 9. Jadi X kuadrat sama dengan 81 ya. Jadi X sama dengan apa? Akar dari 81 sama dengan 9. Gitu ya. Jadi nilainya pertengahannya adalah 9. Oke? Oke, F udah. Sekarang G sama H. Masih 2 lagi ya. Oke, masih 2 lagi ya. Yang G sama H-nya. Yang G dulu. Jarak titik tengah EH ke titik tengah BH. EH berarti di sini. Misalkan di sini P ke titik tengah BH. BH ini diagonal apa, hayo? Diagonal ruang ya. Tengah berarti di sini. P di sini misalkan Q. Nah, jaraknya berapa ke sini? Nah, ke sini ini berapa? Ayo. Banyak cara. Kalau paling gampang ini kalau kita tarik ya. Dari E ke C kan diagonal ruang juga ya. Nah, ini kan diagonal ruang ya. Ini diagonal ruang, H ke B itu diagonal ruang. Ini ke sini otomatis bertemu di tengah-tengahnya karena dia di titik tengah. Otomatis apa ini? Ini sama ini pasti sama ya. Diagonal apa ini? Sisi ya. Sama segitiga sama kaki ya. Jadi kalau kita ambil di sini
kayak gini. Ini E, ini P ya, ini H. Nah, dari sini ke sini ini Q. Nah, kita tarik, ini pasti siku-siku karena ini sama kaki gitu bro. E ke H nya berapa? E ke H nya 6 ya, karena ini rusuknya ya. E ke H nya 6, berarti di sini 3 dibagi 2 ya, di sini 3, di sini 3. Ini setengah dari diagonal ruang ya enggak? Kalau diagonal ruang apa? Di sini 6, berarti diagonal ruangnya 6 akar 3. Karena dibagi 2 ya. Dari sini ke sini kan 6 akar 3. Karena di tengah-tengahnya dibagi 2 berarti. Berarti dibagi 2 berapa? 3 akar 3 ya. 6 dibagi 2 3 ya. 3 akar 3. Berarti di sini 3 akar 3. Nah, ini 3 akar 3. Karena sama kaki ini otomatis di sini tengah-tengahnya, berarti di sini siku-siku. Oke? Nah, ini 3, ini 3 akar 3. Berarti nilai X-nya berapa? Pakai cara cepat boleh ya, kayak tadi. Berarti X-nya sama dengan sama-sama 3. Berarti ini akar berapa ya? Akar 1 ya. Berarti 3 akar berapa? Yang miring dikurangin sisi yang lainnya. Akarnya ini 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1. Berarti sama dengan 3 akar 2. Oke, jawabannya 3 akar 2. 3 akar 2. Oke, yang terakhir. Yang terakhir gimana yang terakhir? Kita hapus dulu. Oke, yang terakhir. Yang H ya. Tentukan jarak PQ dengan titik P pada pertengahan DB. Berarti P pertengahan DB. Pertengahan berarti otomatis di tengah-tengah ya. Ini diagonal apa ini? Diagonal sisi ya. Pertengahan DB. Di sini P. Dan titik Q pada HG. Maksudnya pada HG itu ada di antara HG. Antara HG di sini. HG di sini ya. Dimana HQ banding QG itu 1:2. 1:2. HQ di sini ada Q. Nah, QG itu 1:2. Perbandingannya 1:2. Maksudnya kalau H ke Q berapa? Kan H ke G-nya adalah 6 ya. Berarti H ke Q-nya itu cara perbandingan hitung kayak gini. HQ-nya berapa? Ya 1 dibagi jumlah dari perbandingannya. Bagi 3 dikali sama panjang rusuknya 6. Gitu, sama dengan berapa? 2. Berarti sini HQ-nya itu 2. Nah, otomatis Q ke G-nya ya kan panjangnya 6 ya. Berarti 6 dikurangi 2 berapa? 4. Berarti Q ke G-nya itu 4. Oke, jarak dari sini ke sini berapa? Wow. Nah, ini ya butuh effort yang tinggi ya. Butuh usaha yang tinggi. Gimana caranya? Ayo. Dari sini ke sini. Ke sini berapa jaraknya ya? Harus dibandingin, harus diraba-raba. Nah, lihat. Ini kan di tengah-tengah ya. Kalau saya bikin tiang panjang ya, pertengahan di sini. Ini diagonal. Kita tarik. Nah, ini kan pertengahan nih. Ini P ke sini. Anggap aja ini tiang panjang. Nah, tiang lurus gitu ya. Ini kan sama kayak EA gitu ya. Nah, tiang lurus ini yang dicarikan dari sini ke sini. Yang dicarikan ini. Nah, ini kalau dibikin tiang lurus, nah nyampe sini nih, misalkan di sini O. Nah, saya bikin di sini yang atas nih, yang bagian atas, sisi bagian atas E F G H. Nah, di sini E F G H. Nah, ini kan P ini kan tiang panjang ada di sini. Ada di pertengahan sini. Tiang lurus ada di pertengahan sini. Ini O gitu ya. Nah, ini kan kalau di O-nya ini ditarik ke P, ini kan tegak lurus dengan semua yang ada di bidang ini gitu ya. Anggap aja ini. Ini kan tegak lurus dengan ini karena AE ini tegak lurus dengan F, EF tegak lurus dengan E kemanapun yang ada di bidang ini ya. Berarti ini dari P ke O ini tegak lurus dengan semua yang ada di bidang EFGH ini gitu, termasuk ke dalam Q ini gitu ya. Nah, makanya di sini kan ada Q. Ini Q, di sini 2 ya. Otomatis di sini 4, panjang dari sini ke sini 4. Nah, ini kan pertengahan. Kalau kita tarik ke sini otomatis membagi 2 karena ini sama kaki ya. Ini otomatis bagi 2. Berarti di sini ke sini 6, berarti di sini 3.
karena di sini 2, ini kan dibagi 2 nih, otomatis di sini berapa ini? Panjang dari Q ke sini, ke tengah-tengah ini 1 ya. 1 tambah 2, 3 ya. Ini kan tengah-tengahnya. Nah, ini jarak dari sini, ini agak ribet nih, kalau kamu nggak paham nggak apa-apa. Anggap aja sebagai pengetahuan aja. Dari sini Q ke O, ini panjangnya berapa? Nah, ini kan tegak lurus nih, siku-siku. Nah, ini I ke O berapa? Dari O ke sini berapa? Ayo. Nah, ini kan dari sini ke sini 6 ya. Ini 6. Ini kan panjang rusuknya ya. Ini 6, berarti di sini 3, di sini 3. Ini 3. Ini ke sini itu 1. Ya, otomatis ini kan sisi miringnya. Berarti X-nya berapa ini? Ini sisi miringnya. Berarti akar dari berapa? Jumlah dari sisi yang lainnya dikuadratin ya. 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti akar dari 10 ya. Nah, akar 10. Ini Q ke O. Nah, ini akar dari 10. Kalau kita tarik lagi ke dalam bentuk jarak ini ya. Nah, ini kan yang dicari nih. Ini O ke Q-nya akar dari 10. Akar dari 10. Nah, begini, Bro. Ini P, ini O, ini Q. Nah, kayak gini, Bro. Dia ini siku-siku, Bro. Nah, gitu ya. Karena P ini tegak lurus dengan O mau ditarik kemanapun pasti siku-siku. Nah, ini ke sini. Nah, ini siku-siku. O Q-nya berapa tadi? O ke Q-nya ini sama dengan akar 10. Akar 10. Nah, O ke P kan tiang panjang nih. O ke P tiang panjang. Sama kayak A ke E gitu. Berarti dia 6. Nah, yang dicari ini, Bro. Berapa cara ngitung ini? Gampang ya. Yang susah tuh nyari ininya. Jadi sama dengan apa ini? Akar dari, karena sisi miring ya, berarti 6 dikuadratin ditambah akar 10 dikuadratin ya. Nah, gitu, Bro. Sama dengan akar dari ini 36 tambah akar dari 10 kuadrat, berarti 10 ya, sama dengan akar dari 46. Akar dari 46 itu berapa? Udah paling sederhana nih ya. Mau dibagi berapapun kayaknya udah sama ya. Kalau dibagi 2, 46 dibagi 2, 23. 23 ini udah bilangan prima. Jadi ya udah tetap 2 kali bilangan prima, udah nggak bisa diakarin, udah paling sederhana. Oke? Sampai sini aja ya. Nanti banyak soal-soal yang contoh-contoh soal UMPTN gitu ya. Kalian tonton aja di playlist. Thank you. Assalamualaikum.